Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun teman-teman melihat video perkuliahan online psikologi persepsi kali ini. Ya, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua sehat selalu. Ya, hari ini saya akan menyampaikan materi tentang bahasa tubuh. Ya, jadi bahasa tubuh. Jadi ternyata di dalam psikologi persepsi itu juga mempelajari tentang persepsi kita terhadap gerakan-gerakan yang kita lihat lewat tubuh. Ya, jadi karena setiap kita berkomunikasi itu yang berbicara itu bukan hanya sekedar lisan, tapi ada banyak hal. Ya, jadi termasuk salah satunya yaitu gestur kita. Nah, kita akan membahas kali ini tentang bahasa tubuh. Nah, sebetulnya penemu dari bahasa tubuh itu dari psikolog, ya. Jadi namanya Albert Mehrabian. Jadi makanya ada teori bahasa tubuh itu juga disebut dengan teori Mehrabian gitu. Jadi karena mengambil nama dari penemunya ini, namanya Albert Mehrabian, jadi seorang profesor emeritus dari UCLA, ya. Jadi dia menemukan tentang dinamika komunikasi yang dikenal dengan hukum 7 38 55%. Nah, apa itu hukum 7 38 55%? Jadi menurut Albert Mehrabian itu komunikasi atau pesan yang kita terima itu terdiri dari 100%-nya itu terbagi dari yang 7% itu dari kata-kata. Lalu 30% itu dari intonasi. Ya, jadi 7% ini kata-kata, ya, kata-kata. 30% ini adalah intonasi. Intonasi. Jadi ada apa namanya, perkataan kita kan ada intonasinya itu, ya. Dan yang paling besar itu menurut Mehrabian itu justru ada pada di bahasa tubuh. Itu. Jadi ini yang dimaksud dengan hukum 7 38 55%. Nah, sebetulnya 7 aspek ini mewakili, jadi ini vokal, ya, vokal. Vokal ini adalah kata-kata, ya. Visual ini adalah bahasa tubuh, dan verbal ini adalah intonasi. Nah, jadi eh, setiap kita berkomunikasi dengan orang itu ternyata yang paling berperan, jadi dari 100% pesan yang kita terima itu ada pada bahasa tubuh, ya, ada bahasa tubuh, ya. Saya akan memberi contoh, ya, bagaimana ini uh, memiliki peran. Contoh, ya, jadi paling gampang itu misalnya kalau Anda orang Jawa pasti tahu yang namanya umpatan bahasa Jawa. Jadi umpatan bahasa Jawa itu punya kekhasan gitu, ya. Contoh misalnya, contoh, ya, orang orang Jawa itu kalau mengumpat itu, kalau kita melihat dari tulisan atau kata-kata saja, itu artinya itu bagian tubuh. Jadi contoh, apa, ada mulut, ya, ada mata, ya, ada kepala, ya, ada muka gitu. Tapi kalau di dalam bahasa Jawa itu bisa jadi umpatan gitu, ya. Jadi lambimu, ya, matamu, raimu gitu, ya. Itu kalau dibahasakan, diartikan, itu kata-kata itu ternyata artinya itu memang dia tidak diambil dari bahasa aslinya, makna aslinya gitu. Karena umpatan itu, ya, kalau kita pakai bahasa yang lain itu tidak bisa menjadi sesuatu yang negatif. Contoh kalau misalnya bahasa tubuh itu diungkapkan dengan bahasa Inggris, ya, misalnya your eyes, your mouth, ya, your ear, your head, ya, your face gitu, itu tidak bisa. Ya, jadi ada kekasan di dalam bahasa Jawa itu, kata-kata itu ternyata tidak memiliki makna gitu, ya, kalau dalam konteks tadi ya mengumpat, ya. Contoh
Kalau di dalam bahasa Jawa itu ya mulut itu kalau diungkapkan dengan intonasi yang apa yang tegas ya, yang sambil apa dengan uh, berat gitu ya, misalnya lambemu, wah gitu itu bisa jadi sesuatu yang negatif. Atau raimu, apa bahkan otak ya, otak itu, otak kan kali itu kan maknanya biasa, tapi kalau di bahasa Jawa kan ya utekmu misalnya ya gitu, itu bisa sangat negatif. Nah di sini ada peran intonasi, ada peran intonasi. Nah apalagi ya ketika bahasa itu diungkapkan dengan bahasa tubuh yang mendukung makna negatif itu, misalnya sambil menunjuk gitu ya, ulambimu, raimu misalnya, dengkulmu gitu. Nah itu contoh. Nah bahkan ada contoh-contoh lain ya, itu kalau kita melihat contoh ya dinamika bahasa, terutama bahasa daerah ya di Jawa, karena saya kebetulan orang Jawa, jadi itu nama makanan aja bisa jadi negatif ya artinya ya. Contoh, wong kok telo, telo telo itu kan ketela sebetulnya, tela. Jadi tapi ternyata telo di sini tuh artinya itu em, bisa dikatakan bodoh atau apa itu. Jadi padahal telo itu kan ketela. Nah di sini ada peran dari intonasi dan bahasa tubuh. Jadi disitulah elemen komunikasi ini 7, 38, 55 ini memiliki apa ya namanya, eh, implementasi yang nyata khususnya dalam bahasa sehari-hari. Nah, kita bisa temukan itu banyak hal, itu ada banyak hal contoh-contoh seperti itu. Tapi kalau tadi saya kasih contoh itu umpatan dalam bahasa Jawa itu tadi ya. Tapi mungkin kalau di luar Jawa mungkin berbeda. Tapi contoh yang tadi dalam bahasa Jawa. Nah, saya akan lanjutkan. Nah, elemen nonverbal dalam segala pengertian itu selalu membawa bungkahan pesan, seolah-olah seperti yang sering disimpulkan orang selama ini. Contohnya ketika kita menyampaikan presentasi ya, presentasi itu materi itu berupa teks ya. Nah, tapi cara menyampaikannya itu secara verbal ya. Tapi isyarat-isyarat nonverbal itu sangat penting ya, karena apa? Sikap pembicara berkenaan dengan ucapan yang dia sampaikan itu bisa meyakinkan, bisa mudah dimengerti. Nah, ini sebetulnya salah satu contoh mengapa pendidikan secara online itu tidak selalu apa ya berhasil dalam menyampaikan pesan secara sempurna, karena memang sebetulnya bahasa tubuh yang kita bisa lihat secara langsung ya, dari mimik muka, dari tubuh, dari gestur ya, dari pakaian yang guru kenakan atau dosen kenakan, itu semuanya itu memiliki peran dalam komunikasi ya. Nah, makanya itu sebetulnya kalau di dalam konteks online ya, dalam konteks online itu pesan itu mungkin tidak pernah kita bisa dapat secara sempurna, itu karena kita hanya dapatkan itu secara penuh dari ini ya, dari intonasi dan verbal saja, jadi dan teks saja gitu. Tetapi secara keseluruhan gestur dari pengajar itu tidak bisa kita tangkap gitu. Nah apalagi kalau anak-anak gitu ya, anak-anak itu sangat dipengaruhi dari visual gitu. Jadi bagaimana gurunya menyampaikan, bagaimana gestur dari gurunya itu, cara menyampaikannya itu sangat berpengaruh terhadap komunikasi yang sedang berlangsung. Nah, makanya itu, nah ini tadi ya. Jadi Mehrabian itu dengan jelas itu mengatakan itu bahwa ternyata makna itu yang paling kecil itu justru dari kata-kata yang terucap itu 7% saja. Itu ya 7%. Nah, sedangkan yang lebih besar dari itu 38% itu adalah paralinguistik atau bagaimana cara intonasi eh, itu diungkapkan gitu ya. Nah, sedangkan yang paling besar itu berasal dari bahasa tubuh yaitu 55%. Nah, seperti saya bilang tadi ya, umpatan dalam bahasa Jawa tadi ya. Jadi 7%-nya itu adalah makna asli dari kata itu. Ya 38%-nya dari bagaimana cara mengucapkannya, dan yang 55% adalah bahasa tubuhnya. Nah, contoh yang tadi.
Nah, kita perlu mempelajari bahasa tubuh. Kenapa gitu ya? Karena kita itu harus mengerti apa yang tidak dikatakan oleh orang yang kita ajak bicara. Ya, jadi kadang-kadang orang yang kita ajak bicara itu di situ menyimpan ada kebohongan atau dia tidak mengungkapkan sesuatu secara terbuka atau secara gamblang. Ya, jadi kita bisa mendeteksi itu. Ya, selain itu kita juga uh, perlu belajar namanya bahasa tubuh untuk membangun hubungan dengan lebih cepat. Ya, lalu memperkuat pengaruh komunikasi dan menghindari kesalahpahaman dan misinformasi. Jadi memang bahasa tubuh itu meskipun dia 55% ya, artinya kan tidak berarti absolut itu maknanya kita bisa bisa tangkap hanya dengan gestur ya, tapi setidaknya lewat gestur itu bisa mewakili ya, bisa memberikan, kalau bahasa saya itu kesan ya, kesan. Jadi ada sebuah kesan yang kita terima ketika kita sedang berkomunikasi dengan orang lain. Nah, tetapi yang namanya bahasa tubuh itu tidak bersifat universal ya. Contoh misalnya bahasa tubuh, kalau rata-rata namanya anggukan ya, anggukan itu kan, kalau anggukan itu setuju, tapi ternyata kalau di India anggukan itu justru itu bukan setuju ya. Jadi setuju itu malah justru geleng-geleng gini, geleng-geleng ya. Bahasa 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 tubuhnya orang India. Jadi bahasa tubuhnya orang India itu setuju itu malah justru geleng-geleng. Itu contoh ya. Lalu ada tangan mengacungkan jari telunjuk dan jempol membentuk lingkaran seperti ini. Itu rata-rata ya itu nol ya, artinya nol atau artinya sebuah konfirmasi ya, setuju atau apa itu. Tapi ternyata orang Yunani bisa mengartikan itu sebagai sebuah penghinaan dan lain sebagainya. Nah, itu contoh ya. Nah, ada contoh-contoh lain mengenai bahasa tubuh ya, aplikasi bahasa tubuh. Contoh adalah personal space, yaitu jarak ya, jarak. Ketika kita sedang berbicara dengan orang ya, biasanya orang itu uh, akan secara otomatis dia memberi jarak kepada kita gitu, dan kita ketika berbicara dengan orang lain kita juga otomatis memberi jarak. Nah, wilayah ini atau space ini ya, itu yang dikatakan dengan personal space ya. Semakin dekat dia jaraknya, itu menunjukkan dia teritorialnya semakin pribadi, menunjukkan kedekatan interpersonal. Nah, sementara kalau dia semakin jauh itu biasanya dia menunjukkan sesuatu yang sebaliknya. Jadi bukan orang yang dekat, bukan keluarga, bukan sahabat, mungkin hanya semacam atasan dengan bawahan, atau rekan kerja, atau konsumen dengan uh, apa dengan penjualnya dan lain sebagainya. Itu ditandai dengan yang namanya personal space. Nah, dan kadang-kadang ini secara otomatis ya, secara otomatis kita tidak akan merasa nyaman kalau misalnya kita berbicara dengan orang yang tidak kenal itu dengan sangat dekat, itu ya, itu otomatis. Nah, ini ya, jadi semakin dekat ini intim ya, intim ya, intim. Lalu berikutnya ini adalah casual ya, casual. Casual itu ya artinya yang biasa lah, yang biasa. Jadi yang kita punya berteman secara reguler biasa. Nah, sosial ini ada, ini pertemanan yang lebih ke apa ya, yang menunjukkan sebuah jarak kasta yang lebih lebar gitu ya. Misalnya tadi atasan dengan bawahan dan seterusnya. Nah, sedangkan kalau yang di publik ini adalah orang-orang yang tidak kita kenal. Orang-orang yang tidak kita kenal, yang kita baru jumpai pertama kali, itu biasanya akan ada cenderung kita menjauh. Nah, contoh paling gampang ini kalau nonton bioskop ya, nonton bioskop itu biasanya kita secara otomatis kita akan menjauhi orang yang tidak kita kenal. Itu contoh. Atau contoh paling gampang juga kalau kuliah ya, kita otomatis kalau kita punya geng ya, punya sahabat ya, itu akan duduk berdekatan. Nah, sementara
kalau ada orang yang tidak kita kenal gitu, itu cenderung kita akan menjauhinya. Nah, ini contoh ya kalau di kelas itu. Nah, senyum ya. Kenapa senyum itu penting? Ya karena ternyata senyum itu menandakan perasaan senang, ya, nyaman dan sebuah konfirmasi atau setuju. Nah, jadi senyum itu memberikan kesan pertama orang itu bisa apa ya, menyatu, matching dengan Anda sehingga itu menjadi sangat penting ya sebagai sebuah layanan yang awal kita dapatkan ketika kita masuk ke dalam toko atau kita akan membeli sesuatu atau melakukan aktivitas banyak hal. Itu kalau orangnya udah tersenyum tuh rasanya lebih enak gitu. Ini contoh. Nah, nah kemudian ekspresi muka ya. Jadi ekspresi muka ini memang idealnya memang dipraktekkan gitu ya. Jadi kalau di ilmu komunikasi itu, kalau di Udinus itu punya lab sendiri. Jadi lab lab bahasa tubuh ini. Jadi memang labnya itu ada kaca besar begitu untuk melatih ekspresi kita gitu ya, untuk public speaking dan lain sebagainya. Jadi ini memang praktikal sebetulnya. Ini saya tidak terlalu apa ya, mempelajari secara praktikalnya ya. Jadi memang ini sebenarnya praktikal. Tapi memang ekspresi muka itu punya dampak ya. Jadi bagaimana ekspresi kita itu ketika kita melihat seseorang, kemudian kita akan memiliki yang namanya persepsi, oh ini ada yang galak, oh ada yang tegas, ada yang humoris, ya ada yang malas, ngantuan dan lain sebagainya. Nah konon kalau di apa, di ilmu psikologi terapan itu ada yang spesifik yang mempelajari ini ya, apa, ekspresi atau gestur wajah yang kaitannya dengan karakter gitu ya. Dulu saya pernah bekerja sebelum jadi dosen itu di sebuah studio foto yang cukup besar di Jogja. Itu katanya kalau kalau menerima karyawan itu dilihat dari pas foto dulu. Itu dari pas foto dulu. Jadi kalau misalnya lowongannya itu misalnya customer service ya atau front office gitu. Itu wajahnya itu bagaimana? Oh, ini wajahnya ini wajah apa, kurang pergaulan atau wajah yang ceria atau wajah yang galak, wajah yang judes, itu bisa kelihatan katanya seperti itu. Kalau yang misalnya buka lowongan pekerjaan sebagai satpam misalnya, itu juga bagian HDR akan bisa melihat, oh ini orangnya tegas ya, kelihatan apa, galak atau kelihatan seperti apa, itu akan bisa dilihat dari ekspresi wajah gitu, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian open posture ya. Open posture. Jadi open posture itu membuat orang merasa terbuka, percaya diri ya. Dan orang merasa Anda itu yakin gitu ya. Makanya kebalikan dari open posture ini menghindari yang namanya menyilangkan tangan atau memeluk barang secara defensif. Jadi, nah ini open posture. Open posture gestur. Nah, ini gitu. Nah, sementara ini kalau ini yang apa, close ya, close, menutup gitu. Jadi biasanya orang berbicara kalau dia tangannya terbuka itu menunjukkan sebuah keakraban, keterbukaan, nek basa Jawa niki bloko suto gitu ya. Jadi sesuatu yang menyenangkan, yang tidak menutup diri dan sebagainya. Nah, biasanya kalau tingkah-tingkah laku seperti ini kalau misalnya dalam wawancara itu penting. Ya, jadi kalau Anda wawancara gitu, misalnya ngelamar kerja atau mau apa gitu, jangan jangan menutup tangan semacam ini, menyilangkan tangan seperti ini, karena itu menunjukkan defensif ya, defensif, sesuatu yang menutup diri. Nah ini contoh. Nah kemudian ada forward line, jadi tubuh condong ke arah depan, ke arah lawan bicara, ya itu menunjukkan lawan bicara itu tertarik ya. Orang tertarik mendengarkan sesuatu, misalnya khotbah atau sedang ada seminar atau apa gitu ya, itu ketika dia merasa sangat menyukainya atau sangat terinspirasi dengan sesuatu yang dia dengarkan, otomatis dia akan maju gitu ya, maju gitu. Nah sebaliknya kalau dia tidak tertarik, dia akan otomatis dia akan mundur ya, tubuhnya akan mundur ke belakang. Ini contoh. Nah ini juga sikap-sikap seperti ini penting untuk diketahui ketika wawancara.
Jadi jangan, kalau diwawancarai itu jangan bersandar, ya ini penting ya. Biasanya orang yang apa, tidak antusias ya ketika wawancara itu secara otomatis gesturnya itu akan ke belakang ya, atau bersandar. Itu sesuatu yang harus dihindari ya, itu contoh. Nah, lalu touch ya, sentuhan. Itu orang kalau merasa akrab itu biasanya otomatis akan saling menyentuh ya, dengan keluarga, dengan suami istri, dengan anak, itu otomatis ya. Jadi sentuhan itu respon yang wajar dalam psikologi kalau kita ada kedekatan interpersonal. Nah, tapi ada juga negatifnya. Jadi sentuhan itu tidak boleh dilakukan kalau misalnya memiliki apa ya, jarak jarak status ya, itu jarak status yang sangat jauh ya. Contoh pimpinan dengan bawahan gitu ya, ditepuk pundak atau bagaimana, itu dihindari ya, semacam itu. Jadi tidak semua itu bisa dilakukan dengan sentuhan, karena kalau kalau tidak benar-benar memiliki hubungan interpersonal, sentuhan ini bisa, satu, itu tidak sopan ya, tidak sopan. Kedua, ini menyinggung perasaan ya, gitu. Ini contoh. Nah, tapi ini sebuah respon alami ya, alami. Kalau kita dekat dengan seseorang, biasanya kita akan secara otomatis sentuhan. Jadi makanya penting untuk apa, sentuhan itu ada juga diukur ya. Ada sentuhan yang dia sentuhan nafsu, sentuhan menyapa, sentuhan yang biasa ya, sayang, itu ada, bisa diukur. Nah, kemudian eye contact ya. Sebenarnya kalau dalam komunikasi ya, menatap wajah atau mata, saling menatap mata itu juga penting ya. Untuk apa? Keterbukaan, apa adanya, terus terang. Jadi sebuah diskusi itu baru bisa berhasil ya, bisa berhasil ketika yang berdiskusi itu saling menatap wajah, atau saling menatap mata gitu ya. Nah gitu. Jadi biasanya orang yang berbohong itu secara otomatis respon alaminya itu biasanya tidak berani ya menatap mata orang yang sedang diajak bicara gitu, gitu. Nah, ini juga harus harus ada ini ya, batasannya. Jadi misalnya orang yang tidak Anda kenal ya, itu ya terus jangan terus dilihat matanya, itu namanya nantang gitu. Nah, kemudian apa, eh, tatapan mata itu juga bisa membuat komunikasi menjadi lebih hangat ya, itu contoh. Anggukan kepala ya, menunjukkan persetujuan ya, afirmasi, akrab, suka ya, kecuali orang India ya tadi ya. Jadi tidak universal, kecuali orang India. Nah, biasanya kalau kita mendengar sesuatu kemudian kita menyetujuinya, itu respon alaminya secara otomatis kita akan mengangguk kepala semacam ini ya. Lalu meletakkan tangan seperti bertopang dagu ya, ini biasanya orang yang sedang berpikir ya, mempertimbangkan sesuatu, menganalisa, kemudian berpikir atau menimbang perkataan orang lain ya, yang dia sedang ajak bicara. Nah, biasanya orang seperti ini itu sedang berpikir keras ya, belum memutuskan sesuatu, jadi masih dalam pertimbangan gitu ya. Biasanya kalau seperti ini itu dihindari kalau pas wawancara kita mau menerima pekerjaan tertentu, kemudian si pimpinan mengajak kita berdiskusi atau wawancara begitu ya. Wah, kita tiba-tiba begini, wah itu menunjukkan kita sedang bimbang ya, menunjukkan sedang bimbang ya. Itu ya contoh. Nah, tapi kalau dalam keadaan diskusi perkuliahan atau apa, sesuatu yang apa ya, yang memang memang tidak menunjukkan jarak terlalu terlalu besar antara kita dengan lawan bicara, ini boleh, tidak masalah itu ya. Hanya tertentu, kasus-kasus tertentu aja ini, karena menunjukkan juga memang ini sedang berpikir, jadi kayak orang sedang bimbang juga. Nah, lalu menggaruk belakang kepala semacam ini
Nah, ini ada persepsi yang ditimbulkan itu adalah kesan bohong atau ragu-ragu. Ya, jadi ini memang mirip dengan yang tadi ya. Sedang menimbang, sedang berpikir, tapi cenderung negatif. Ya. Orang kalau pusing tidak tahu apa lagi yang dia harus lakukan, tidak ada jalan keluar, dalam tanda kutip putus asa, itu biasanya otomatis dia akan menggaruk kepala ya di belakang semacam ini. Nah, ini menunjukkan orang kalau dia sedang bingung. Jadi hindari melakukan semacam ini ketika Anda berdiskusi dengan lawan bicara yang apa yang lebih senior dari Anda gitu ya, karena itu akan justru melemahkan posisi Anda. Kemudian menjulurkan tangan kepada lawan bicara dengan telapak tangan di atas ya semacam ini. Nah, ini menunjukkan kesan jujur ya, terus terang ya. Manfaatnya itu menanggapi sebuah fakta, sesuatu yang tidak benar itu persis ini ya. Jangan lupa untuk supaya lebih sopan itu dilakukan dengan senyum. Memukul tubuh sendiri, nah, itu menunjukkan kita merasa bersalah ya. Biasanya kalau orang merasa bersalah itu memukul diri sendiri. Ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Biasanya kalau yang nggak kelihatan itu yang dipukul itu kaki ya, memukul paha itu biasanya seperti itu. Nah, ini adalah respon yang biasa ketika kita melakukan kesalahan ya. Biasanya omongannya dia tidak mengakui, tapi kok dia memukul diri sendiri. Berarti ada di dalam uh, lubuk hati yang paling dalam itu dia merasa bersalah gitu. Contoh ya. Lalu tangan membentuk piramida ya semacam ini. Nah, ini menunjukkan sikap percaya diri ya, yakin dengan apa yang dia yakini, kemudian apa yang dia pikirkan, apa yang dia dia apa ya percayai, itu biasanya orang kalau percaya diri otomatis tangannya akan semacam ini. Nah, ini kalau diskusi diperlukan ya, kalau kita sebagai narasumber atau apa itu, sikap percaya diri ini penting ya. Makanya gestur semacam ini itu akan memperkuat posisi tawar kita di depan lawan bicara yang kita lakukan, yang kita hadapi gitu. Menguasai gerak tangan ya, jadi kalau ngomong tangannya sambil sambil bergerak-gerak semacam ini, itu menunjukkan orang visual ya. Jadi orang yang kalau ngomong itu dia sambil membayangkan sesuatu ya, ini untuk meningkatkan impresi ya. Ini untuk apa ya, supaya lebih kesannya itu ada kayak me, memancing imajinasi lah, kira-kira semacam itu. Jadi tangan kita bergerak-gerak semacam ini itu tidak masalah, jadi lakukan kalau memang harus dilakukan itu, karena itu akan menghangatkan suasana juga. Nah, lalu itu tadi adalah bahasa tubuh. Nah, berikutnya adalah intonasi ya, aspek vokal. Ada yang namanya nada ya. Nada itu bisa diturunkan, bisa dinaikkan ya. Itu contoh tadi ya, apa ini saya akan membaca ya. Jadi aspek berikut ini penting, yakni adanya sistem perundangan yang berlaku di daerah perda ya. Ini contoh. Jadi eh, ketika saya membaca ini ya tadi, bacanya itu lebih, nadanya lebih tegas gitu ya. Aspek berikut ini penting, yakni adanya sistem perundangan yang berlaku di daerah perda. Nah, ini contoh ya, itu contohnya. Nah, lalu ada tempo. Nah, tempo ini apa namanya, cepat atau lambatnya ini ya, cepat atau lambatnya kita ngomong ya. Jadi ada katanya apa, kita pelan, ada kalanya kita percepat ya, itu contoh ya. Nah, lalu ada timbre. Timbre ini ada yang diringankan, ada yang diperberat ya. Ini contoh ya, ini nanti untuk contohnya ini saya akan membaca ini ya. Jadi ada yang namanya Susi menggigit anjing mati ini ya. Jadi dengan nada, timbre dan tempo yang berbeda ini nanti artinya bisa berbeda-beda. Susi menggigit anjing mati. Susi menggigit anjing mati. Susi menggigit anjing mati. Susi menggigit anjing mati. Nah,
Susi menggigit anjing, mati. Susi menggigit anjing, mati. Nah, itu contoh ya, contoh. Nah, ini biasanya kalau kalau tidak online ini biasanya ada apa ya? Saya menunjuk satu-satu orang untuk membacakan ini ya, untuk mengetahui ada nada ya, ada timbre dan ada tempo ini ya, supaya orang juga tahu artinya ya, meskipun kata-katanya ini sama ya, tapi ternyata dengan adanya yaitu tadi ya, ada nada, timbre, tempo ya, dan spasi tadi itu artinya bisa berbeda-beda. Nah, kira-kira seperti itu untuk bahasa tubuh ya. Semoga bermanfaat. Ini memang sekedar teori teman-teman, tapi untuk pengetahuan kita ya, ini kalau kita mau praktekkan kita butuh latihan ya. Dan untuk latihan ini biasanya di YouTube itu cukup banyak ya. Sebetulnya lebih cocok kalau untuk latihan itu, kalau misalnya Anda pengen menjadi apa yang berkaitan dengan public speaking ya, misalnya pemandu acara, MC dan lain sebagainya, itu perlu sekali. Nah, kira-kira seperti itu untuk materi hari ini. Jika ada pertanyaan nanti bisa dilanjutkan di kolom komen atau di forum di Kulino. Terima kasih, saya Daniel Wikan. Saya tutup presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.